Ya, pemirsa, rekaman kamera CCTV menangkap detik-detik kereta api berantas menabrak truk. Dalam rekaman, truk terlihat mogok di tengah rel sebelum kejadian. Rekaman kamera pengawas mengungkap detik-detik kecelakaan mengerikan antara kereta api dengan truk trailer di Jalan Madukuro Raya, Krobokan, Semarang Barat. Dalam rekaman terungkap jelas jika truk mengalami mogok di tengah rel sesaat sebelum kejadian. Visual ini sekaligus mengungkap fakta sebenarnya jika pengemudi truk trailer tidak berusaha menerobos palang pintu rel. Jeda waktu antara truk mogok hingga kecelakaan mengerikan terpaut 4 menit. Dari rekaman kamera pengawas, truk mogok terjadi pada jam 19:25 waktu setempat, sementara kecelakaan kereta menabrak truk hingga mengeluarkan api besar terjadi pada pukul 19:29. Perlintasan sebidang jalan ini, ya, yang mana khususnya kepada pengusaha transportasi truk, ya, sebelum melewati perlintasan-perlintasan yang ada jalur kereta api, tolong dicek terlebih dahulu jalannya. Ya, seperti ini, jalan ini kan cukup tinggi nih ya. Semalam low bednya tersangkut di lintasan kita, sehingga tidak bisa bergerak. Dirangkum dari berbagai sumber terkait pengereman kereta, ada banyak faktor yang mempengaruhi, namun dengan rentang kecepatan 90 hingga 120 km per jam dibutuhkan jarak pengereman 500 hingga 860 meter, terhitung sejak handle rem ditarik oleh masinis. Dari Semarang, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa dialog malam hari dalam Sindo Prime dan masih bersama kami Pak Iksvan dari PT KAI Daop 4 Semarang dan juga Pak Joko Setiowarno selaku pengamat transportasi dan juga Mas Gusti Raganata selaku pemerhati kereta api. Saya harus ke Pak Iksvan terlebih dahulu, saya ingin konfirmasi begitu terkait dengan video yang kita tonton tadi detik-detik. Kalau tadi dari dialog saya sore hari bersama dengan Pak Arief Danyar dikatakan pengemudi truk tersebut yaitu rodanya kesangkut, roda truk kontainer kesangkut karena truk kontainernya terlalu rendah begitu dan rodanya nyangkut di jalur rel kereta api. Tapi kalau dari video yang tadi kita tonton kelihatannya tidak ada momen tersangkut begitu, memang tiba-tiba mogok begitu saja di palang perlintasan kereta api. Bagaimana dari hasil investigasi? Ya. Terima kasih, Mbak. Untuk mobil memang kami tidak langsung melihat posisi kejadiannya, kami melihat juga dari video dan pada saat kejadian tersebut memang di belakang kepala mobil kontainer itu memang elevasinya cukup tinggi, jadi bodi di tengahnya itu ada sedikit informasi yang kami dapatkan, ada sedikit gantung di tengah bodi itu, karena kan posisinya kan kontainer ini kan cukup panjang ya, jadi kepalanya itu ada di jalur yang arah hulu, kemudian yang bodinya itu menutup yang jalur yang arah hilir. Jadi pada saat dia berhenti itu bisa dimungkinkan karena memang posisi badan tubuh kontainernya itu gantung karena tidak bisa bergerak mesinnya. Kemudian bisa juga memang itu posisi persnelingnya pada saat gigi 1, gigi 2 harusnya dia mungkin gigi 4, kemungkinan di situ menjadi potensi tidak bisa bergerak atau memang ada kendala lain, kami juga kurang tahu, itu kewenangan dari pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan. Yang kami ingin sampaikan adalah kaitannya dengan penanganan evakuasi pada saat itu, Mbak. Demikian, Mbak, untuk menyelamatkan para pelanggan yang ada di atas, petugas yang ada yang sedang bertugas seperti asisten masinis dan masinisnya, untuk kami langsung pantau bahwa pada saat itu masinis dan asisten masinis pertama yang dilakukan adalah menyelamatkan diri, kemudian mengamankan para pelanggan yang ada di gerbong 2. Jadi asisten masinis itu dengan tindakan yang cukup berani masuk ke ke kereta eksekutif 1 untuk pelanggan yang di atas kereta api eksekutif 1 untuk digeser menuju ke eksekutif 2, eksekutif 3 karena posisi ada kobaran api di dekat lokomotif dan gerbong atau eksekutif 1. Demikian, Mbak. Ada korban luka, Bapak?
Di antara 626 yang diangkut ada salah satu pelanggan perempuan karena mungkin ketakutan dia lompat sehingga ada luka, kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Karyadi dan ditangani, didampingi oleh pihak Jasa Harja juga. Kita juga harus menunggu bagaimana hasil investigasi dari pihak berwenang ya. Tapi saya kembali ke Mas Gusti begitu. Kalau banyak video yang berseliweran kan di media sosial ketika kita lihat kendaraan ini rawan begitu tanda kutip berhenti di jalur kereta api. Ini kalau bisa dijelaskan begitu ada apa ya penjelasan saintifik atau bagaimana begitu di belakangnya Mas Gusti? Terakhir yang saya dapat selain magnet itu ya ada beberapa magnet, tapi memang kita harus cek dari investigasi terakhir ya, karena kalau magnet terakhir yang saya tangkap atau saya tahu itu terjadi di motor, bisa berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Beberapa kali kejadian motor ketemper kereta itu ya seperti itu, karena tiba-tiba dia bisa mati dan sebagainya. Tapi kalau kejadian itu memang saya juga baru lihat videonya kali ini dan karena saya nggak yakin nih karena magnet atau karena memang sulit kayak gitu ya, karena memang mati tiba-tiba dan di depan gitu. Jadi memang ada investigasi lebih lanjut secara saintifik mengenai hal ini. Oke. Tapi ya memang tidak bisa menafikan fakta bahwa banyak kejadian atau momen di mana kendaraan itu berhenti di tengah kereta api. Kalau dari Pak Joko sendiri ini apa Pak? Yang jelas itu kalau berhenti seperti biasanya panik gitu. Oke. Bukan karena magnet? Ya itu kepanikan itu. Kalau kepanikan orang sudah panik kan bingung dia kan. Akhirnya mesinnya bisa-bisa tiba mati. Kalau masalah magnet ini masih banyak pro kontranya juga gitu kan. Apakah iya dalam 1 kilometer jauhnya bisa timbul magnet, bapaknya begitu kan. Kan jauh sekali itu. Ya. Tapi yang jelas itu panik lah. Apalagi jalur kereta akan lewat, pasti siapapun mesti panik gitu kan. Ya jadi, kalau dia bisa meluarkan diri lari, kalau enggak ya karena pengemudinya panik, Pak Joko. Mesin mati, susah ya, kalau yang ini kasusnya, ya kalau panik kan dia mematikan mesin atau melarikan diri, otomatis mati mesinnya kali kan. Iya, gitu. Kasuistis sih sebenarnya, tapi ya lagi-lagi jadi pertanyaan itu. Kalau dari informasi atau ya penelitian sementara begitu yang mungkin didapat oleh teman-teman pengamat transportasi begitu termasuk Pak Joko bagaimana? Ya secara kalau magnet memang ini belum bisa dipastikan ya. Tapi kalau magnet tadi kan, tapi kalau dia panik jelas iya itu pasti itu kan. Iya. Siapapun lah ya. Makanya kan harus berhati-hati bahwa perlintasan sebidang ini kan kita harus pahami bahwa kereta itu tidak bisa seketika berhenti. Dia butuh waktu, butuh panjang jalan juga gitu ya. Makanya kalau masuk perlintasan sebidang, entah itu dijaga atau tidak dijaga, ya harus berhati-hati, tengok kanan kiri dulu, aman baru dia lewat. Apalagi sekarang ini jalurnya juga ganda, kecepatan keretanya meningkat, ini harus lebih waspada lagi, ya, dimanapun lah bagi pengguna jalan. Ini jelas paling banyak keteledorannya adalah pada manusianya. Gitu. Oke. Lagi-lagi kita kalau misalnya bicara dari data sendiri begitu Pak Joko, ada berapa perlintasan sebidang yang masih menjadi perhatian gitu, masih harus diawasi begitu secara manual karena memang teknologi atau juga mungkin rambu-rambunya belum mencukupi di Indonesia? Cukup banyak. Wah? Jadi data saya menyebutkan ada sekitar 5.000 lebih itu. Ya, 5.000 lebih di Indonesia. Ya. Banyak itu yang dijaga itu 1000-an berapa ya? Ada 1000-an lah. Ya, kemudian 3.000-an itu tidak dijaga. Ada yang liar juga, ya udah nggak jaga, liar gitu kan. Itu sering tumbuh seperti itu, terutama di daerah rural gitu. Oke, baik. Pak. Makanya ini perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah juga untuk menertibkan itu ya.
Ya, jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, oleh Pemda. Memang kalau sekarang kami lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Banten ini Pemdanya cukup responsif lah. Contohnya di Semarang aja memang ini kekurangan, tadi sudah dievaluasi. Mereka dalam waktu seminggu ini akan menambah rambu ya, kemudian membersihkan rambu-rambunya, menertibkan dan sebagainya. Termasuk juga mungkin nanti ini agar jalannya pelintasan ini juga tidak terlalu meninggi ya, bisa dibuat datar lah. Memang maksimal itu aturannya 2% ya. Saya kira itu lebih dari itu. Karena saya sering lewat di jalur itu. Ya, jadi memang kalau untuk kendaraan-kendaraan seperti trailer yang hanya beda selisih levelingnya 20 cm itu membahayakan juga. Apalagi ini bukan untuk peruntukannya trailer yang itu untuk dilewati. Sangat riskan sekali. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Iksvan. Mungkin Pak Iksvan, lagi-lagi tapi saya harus tanya begitu, kerugian yang dialami oleh PT KAI sendiri, terutama Daob 4 dari kejadian atau insiden ini bagaimana? Ya, untuk dari PT KAI Daob 4 sudah mengkalkulasi, namun nilainya belum kita bisa sebutkan karena ada beberapa kerugian material. Pertama adalah kerusakan lokomotif, kemudian adalah jalur rel kereta api, kemudian ada jembatan, dan kelambatan akumulasi dari semua perjalanan kereta api itu kurang lebih hampir 5.000 menit yang telah terjadi dari kemarin malam hingga tadi pagi. Kemudian ini Mbak, untuk langkah PT KAI Daob 4 sendiri itu di samping sosialisasi yang kita lakukan dengan beberapa unsur, kami juga melakukan penutupan perlintasan liar atau bakal perlintasan yang tadinya dibuat jalan setapak, kemudian menjadi jalan sepeda motor, kemudian menjadi jalan mobil. Itu kami sudah puluhan kami lakukan penutupan di titik-titik wilayah Daob 4 Semarang. Itu kita melibatkan juga komponen dari Babinsa, kemudian kelurahan setempat, kecamatan setempat. Namun demikian ternyata yang terjadi kemarin malam itu terjadi di perlintasan resmi. Ini yang kita mungkin sangat-sangat prihatin. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Joko tadi, kami harapkan pihak pengusaha yang mempunyai mobil-mobil khususnya yang seperti yang disebutkan Pak Joko tadi itu lebih ini, kalau kami itu di kereta api itu kan semua petugas itu kan bersertifikasi ya. Kalau masinis saja yang akan dijadikan masinis itu menjadi asisten masinis dulu. Dia harus menjalani lintas rute yang harus dijalani itu sampai dia itu apal titik-titik yang harus dilalui, berapa jumlah perlintasan, berapa jembatan. Itu semua masinis dan calon masinis itu juga dia paham di situ titik-titik rawan longsor di mana. Nah, ini baiknya juga pihak pengusaha dan mungkin untuk supir, teman-teman driver ini juga dilakukan seperti itu karena sekarang itu lebih mengandalkan GPS daripada mengandalkan rute-rute yang memang sudah dipahami. Karena misalkan dalam satu titik dia dilakukan ada perbaikan jalan, dia kemudian mengambil alternatif tercepat pakai GPS. Kadang-kadang GPS ini kalau tidak diupdate juga jalannya nggak mungkin bisa sesuai yang diharapkan. Demikian Mbak. Oke. Jadi masukan buat semua pihak ya. Mas Gusti, mungkin terakhir begitu, mitigasi kemudian juga sosialisasi terutama dari para pecinta kereta api ya, bagaimana? Kalau dari saya tadi saya agak kurang setuju ya. Kita disampaikan bahwa magnet itu bukan salah satu atau misalkan kepanikan itu sebagai salah satu kejadian yang Semarang ini salah satunya akibat kepanikan ya, karena memang kejadian dari tabrakan sampai ke berhentinya itu kadang 4 menit sebetulnya. Kalau misalkan ada waktu seperti itu mungkin harusnya nggak panik ya, tapi nggak tahu lebih baik lagi. Tapi seharusnya dengan waktu yang cukup panjang yang 45 menit harusnya tidak perlu dipanikan gitu. Nah itu baik lagi faktor manusianya. Tapi saya kurang setuju sih dalam konteks kasus di Semarang. Dan untuk mitigasinya sendiri memang saya setuju dengan sampai Pak Joko bahwa lihat kiri kanan apalagi double stack sekarang sudah dilalui ya. Sekarang semua kereta ada double stack, jadi harus hati-hati bagi para pengguna jalan ya, baik kereta api, jalan kaki, mobil, motor itu harus hati-hati kita melewati rel kereta api gitu ya. Pastikan jangan melanggar lalu lintas ketika sudah ada di rambu-rambu, jangan lewati saja sudah saya. Baik. Ya, sosialisasi ini lagi yang perlu digalakkan begitu ya.
Baik, Mas Gusti, Pak Isvan dan juga Pak Joko, terima kasih sekali sebelumnya atas waktunya bersama kami dalam Sindo Prime malam hari ini. Selamat kembali menikmati liburnya di tengah pekan ini. Sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, Sindo Prime masih akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.